Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yaitu 3.10 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menyimpulkan variasi pola pengembangan isi pantun. Yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada pantun. Yang ketiga, melengkapi puisi rakyat atau pantun sesuai struktur dan kaidah bahasa serta menelaahnya. Yang keempat, memvariasikan beragam pola pengembangan puisi rakyat berupa pantun. Kemudian mengomentari puisi rakyat dari segi struktur dan bahasa. Dan yang terakhir, memperbaiki kesalahan dari segi isi, syarat pantun, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Struktur teks merupakan bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Sedangkan aspek kebahasaan merupakan sarana dalam berkomunikasi atau berinteraksi satu individu dengan individu lainnya atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya untuk menyampaikan atau menerima suatu informasi. Menelaah beragam pola pengembangan pantun. Mari anak-anak kita lihat, di sini ada pantun dari pola 1 hingga pola 6. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu ya. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kamu membaca? Dalam menelaah struktur pantun, ada beberapa aspek yang perlu kamu pahami untuk memudahkan kamu dalam pemahaman struktur kebahasaan pada puisi rakyat tersebut. Aspek-aspek yang dimaksud seperti kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat seru, dan kalimat larangan. Coba kamu perhatikan, pada pantun pola 1, ada kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk dalam aspek kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Selanjutnya, coba kamu perhatikan pada pola keempat, ada kalimat sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Nah, kalimat ini memiliki aspek kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Misalnya ada kata sebaiknya atau seyogyanya. Selanjutnya, coba kamu perhatikan pola kelima. Ada kalimat, marilah kita jaga agar lestari. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya diikuti dengan kata ayo dan mari. Masih di dalam pantun pada pola kelima, ada kalimat alangkah indahnya alam Indonesia ini. Ini merupakan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Biasanya diikuti dengan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Kemudian kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Biasanya diikuti dengan kata jangan atau hindari. Contohnya, janganlah berprasangka buruk terhadap sesama. Di dalam sebuah pantun, juga tidak terlepas dari kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pagi-pagi saya sarapan. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah
Kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Selanjutnya, kalimat majemuk hubungan syarat. Ditandai dengan kata jika, seandainya, asalkan, apabila, dan andaikan. Contohnya, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Kemudian kalimat majemuk hubungan tujuan. Ditandai dengan kata agar, supaya, dan biar. Contohnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Kemudian kalimat majemuk konsensif. Nah, kalimat ini biasanya ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Contohnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Selanjutnya, kalimat majemuk hubungan penyebaban. Nah, kalimat ini ditandai dengan kata sebab, karena, dan oleh karena. Contohnya, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Kalimat majemuk hubungan perbandingan. Biasanya ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, dan lebih baik. Contohnya, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Kemudian kalimat majemuk hubungan akibat. Ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, dan maka. Contohnya, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Kemudian kalimat majemuk hubungan cara. Contohnya, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup dengan berpikir cermat. Generasi muda menggapai asa. Menelaah struktur pantun. Coba kamu perhatikan pantun berikut ini ya. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, untuk contoh telaah pada pantun tersebut yaitu struktur penyajian pantun terdapat 2 larik yaitu sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat atau kalau. Kemudian pada larik ketiga dan larik 4 merupakan hasil. Nah, larik ketiga dan keempat merupakan satu kalimat majemuk. Selanjutnya, marilah kita telaah pantun pada pola 1. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nah, untuk telaahnya, struktur pantun tersebut terdapat 2 larik atau baris sampiran dan 2 larik atau baris isi. Larik pertama dan 2 merupakan sampiran, sedangkan larik 3 dan 4 merupakan isi. Bersajak akhiran ABAB. Pantun larik pertama dengan kata buanglah merupakan kalimat perintah. Sedangkan pantun larik kedua merupakan kalimat larangan dengan kata jangan. Pantun larik ketiga merupakan kata penghubung syarat dengan kata kalau. Sedangkan pada larik keempat merupakan akibat, yaitu jawaban dari larik ketiga. Selanjutnya, kita telaah pantun pada pola kedua. Penghasil batik di Yogyakarta, penghasil ulos Sumatera Utara. Kalau kamu memiliki cita-cita,
hendaklah mau sedikit sengsara. Nah, untuk telaahnya, struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Larik 1 dan 2 merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Pantun tersebut bersajak AA, AA. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, larik 1 dan 2 merupakan kalimat berita, dan pada larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan hubungan syarat. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Untuk tugasnya, coba kalian telaah pada pantun pola 3, pola 4, pola 5, dan pola 6. Selanjutnya, menelaah struktur dan bahasa gurindam. Kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat yang berbentuk gurindam yaitu: yang pertama, kata penghubung tujuan. Merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Biasanya diikuti dengan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Kemudian kata penghubung sebab atau kausal. Menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Diikuti dengan kata sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Kemudian kata penghubung akibat. Konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Kata penghubung syarat. Konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal biasa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contohnya kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Nah, silakan untuk membaca gurindam berikut ini ya. Nah, mari kita telaah gurindam tersebut dari segi struktur penyajian, jenis kalimat yang digunakan, dan hubungan isi antar larik. Contohnya pada gurindam, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Untuk contoh telaahnya, struktur penyajian gurindam 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat, yaitu larik 1 apabila, dan pada larik 2 kondisi atau keadaan jika syarat dilakukan. Selanjutnya, menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada syair. Silakan untuk membaca syair berikut ini ya. Nah, kita ambil contoh telaah pada bait ketiga. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Untuk telaahnya, struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama, yaitu AA, AA. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, syair tersebut larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, yaitu menggunakan kata seru, yaitu hai. Larik-larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata yang bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Sekian, tunggu video selanjutnya.